merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jika detik ini kami boleh ada Tuhan, kami melewati masa lalu kami melewati masa-masa kesukaran dalam kehidupan kami, dan kami boleh ada sampai dengan detik ini, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan dalam kehidupan kami. Untuk itulah kami menyerahkan dan selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, oleh karena perkenanan-Mu, kami boleh ada di tempat ini untuk belajar firman-Mu Tuhan. Di saat dunia sedang mengajarkan bagaimana masa depan, bagaimana ke depan harus seperti ini, tetapi pagi hari ini kami Tuhan mau melihat ke belakang bagaimana pengalaman dari orang-orang yang luar biasa di saat menghadapi krisis, di saat menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan di dalam kehidupan mereka, mereka tetap bertahan. Dan kami rindu untuk belajar dari pengalaman tokoh-tokoh ini Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan bila Roh Kudus Engkau memimpin jalannya pemberitaan firman ini masing-masing pribadi, Engkau berikan pemahaman sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman. Shalom. Baik, tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengizinkan dan membuat kami boleh berada sampai dengan hari ini, dan juga kepada Bapak Gembala dan Ibu beserta dengan majelis yang memberikan kesempatan hari ini saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu. Ini yang kedua kalinya saya boleh berdiri di tempat ini, dan itu semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan semata. Bapak Ibu, pagi hari ini seperti halnya yang saya sampaikan dalam doa bahwa kita akan belajar tentang pengalaman kisah hidup dari beberapa tokoh yang nanti akan kita lihat. Sementara hari-hari ini kita melihat seminar, kita melihat di televisi, dan juga orang-orang yang katanya pintar menerawang ke depan apa yang akan terjadi. Ya. Dunia digital nanti seperti apa, seperti ini, seperti ini. Tetapi kita pagi hari ini, khusus pagi hari ini, kita akan belajar tentang pengalaman hidup dari orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti halnya ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Tidak asing Bapak Ibu ya? Bagi kita kalimatnya tidak asing ya. Pengalaman adalah guru yang baik. Dan teks yang kita akan baca yaitu ada di dalam 2 Raja-Raja ayat 1, pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-14. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai yang ke-14. Ini diceritakan tentang perwira, ketiga perwira yang diperintahkan oleh raja Raja Israel yang ada di Samaria pada waktu itu untuk menemui nabi, kan seperti itu. Dan di dalam kisah ini diceritakan bahwa 2 perwira itu meninggal, dan 1 perwira yang terakhir itu selamat beserta dengan 50 anak buahnya. Saya akan membacakan kepada kita semua ya, supaya nanti kita bisa nyambung di ceritanya nih. 2 Raja-Raja 1 ayat 9 sampai 14. Sesudah itu disuruhnyalah kepada Elia seorang perwira dengan ke-50 anak buahnya. Ya, orang itu naik menjumpai Elia yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Tetapi Elia menjawab katanya kepada perwira itu, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu. Maka turunlah api dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya." Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, beginilah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan dia habis dengan ke-50 anak buahnya.
Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai, ini beda nih, berlututlah ia dengan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka, tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu. Saudara, ada 3 perwira di sini yang kita baca. 2 perwira mereka sangat loyal dengan raja. Kepada Nabi Elia dia katakan, hai Elia, raja bertitah, turunlah. Ya. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini pada akhirnya perwira yang ketiga itu belajar, saudara, dari kesalahan-kesalahan yang terjadi atas 2 perwira tadi. Pengalaman itu dibentuk oleh adanya suatu peristiwa, betul? Kalau nggak ada peristiwa itu nggak ada pengalaman. Pengalaman juga dibentuk dengan adanya ada waktu yang sudah terjadi. Pengalaman juga dibentuk dengan adanya informasi berupa seperti halnya pagi hari ini yang kita baca ini informasi, oh dulu pernah terjadi ini, dan itu yang namanya pengalaman dan kita bisa pelajari bersama-sama sampai dengan pagi hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu adalah, apa itu belajar dari pengalaman? Kalau kita sudah tua, mau belajar pengalaman ke siapa? Senior-senior kita sudah dipanggil Tuhan. Biasanya kita belajar kepada orang-orang di atas kita, ya kita belajar dengan kisah-kisah hidup daripada orang-orang yang pernah ada sebelum kita. Sederhana Bapak Ibu, apa itu belajar dari pengalaman? Yaitu kita mempelajari apa yang sudah kita atau orang lain alami sebelumnya. Namanya pengalaman berarti itu sudah terjadi sebelumnya. Ya. Kalau saudara sudah damai dengan Tuhan, tidak akan malu mengakui kegagalan yang ada. Saya yakin itu. Yang penting kuncinya damai dengan Tuhan dulu. Kalau enggak damai dengan Tuhan susah untuk menceritakan pengalaman kegagalan yang ada. Berikutnya saudara, pentingkah kita belajar dari pengalaman? Penting. Ya, kenapa? Karena apa? Karena ada pepatah mengatakan jika orang atau keledai jatuh di lubang yang sama itu dikatakan keledai yang bodoh. Sama halnya manusia saudara. Sudah pernah mengalami kegagalan, bahkan pernah membaca dan belajar kisah Alkitab bagaimana orang gagal, ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang sama kita tetap jatuh. Bisa dikatakan bahwa itu kita juga orang bodoh saudara, nggak mau belajar dari pengalaman. Makanya pentingkah kita belajar dari pengalaman? Penting saudara. Yang pertama, karena hidup itu pengulangan. Ya, ini Alkitab tertulis di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Dari zamannya Salomo, orang patah hati ada enggak? Ada. Zamannya Salomo, orang cerai ada enggak? Dari zamannya Salomo, orang berkelimpahan harta ada enggak? Ada. Dari zamannya Salomo, orang murtad ada enggak? Ada, saudara. Jadi pelakunya berbeda tetapi pengalamannya diulang-ulang. Ini adalah Alkitab. Makanya kita perlu belajar dari yang namanya pengalaman. Yang kedua saudara, kenapa kita perlu belajar dari pengalaman? Yang kedua adalah karena ini perintah Allah saudara. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apa konteksnya daripada yang kita baca ini saudara? Bahwa konteks yang ada di sini adalah di mana Paulus menulis kepada jemaat di Korintus pengalaman orang Israel di padang gurun. Saudara. Dan disitulah tujuannya apa dicatat adalah supaya menjadi contoh. Supaya kita tidak seperti bangsa Israel. Mereka makan mana yang sama, mereka makan daging puyuh yang sama, pagi dan malam.
mereka menikmati mukjizat yang sama, tetapi tidak semua masuk ke tanah Kanaan. Hari ini kita diberkati dengan cara yang sama-sama Tuhan, diberikan kesehatan yang sama-sama Tuhan, ya. Tetapi apakah itu menjamin kita nanti masuk dalam tanah Kanaan? Kita perlu belajar dari pengalaman, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama, saudara. Nah, belajar dari pengalaman, saudara, di Alkitab itu banyak diceritakan orang mulai dari rakyat biasa, terus dari panglima, dari pengusaha, dari hamba-hamba Tuhan. Itu diceritakan di dalam Alkitab, tujuannya adalah supaya kita mempelajari, saudara. Dan mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang terpuruk dengan perekonomian. Sedang terpuruk, saudara, dengan apa? Dengan susahnya mendapat suatu keturunan. Sudah berkeluarga lama tetapi Tuhan belum izinkan, Tuhan belum buka buah kandungan yang ada di dalam rahim ibu-ibu, ya, sedang bergumul akan itu. Saudara sedang terbelenggu dengan dosa zina, jatuh bangun di sana, jatuh bangun di sana. Ya, hari ini komitmen 3 hari jatuh lagi, hari ini komitmen 3 hari jatuh lagi. Ya, mungkin saudara sudah bergumul dengan yang namanya tersandra dengan sakit hati. Ya. Satu jemaat di sini ada yang sakit hati enggak nih? Nanti ada yang enggak, ada yang sakit hati, satunya duduk di sini, wah ini aku enggak suka di sini. Ambil posisi di sebelah sana supaya enggak ketemu. Ya. Kalau saudara tersandra dengan sakit hati, kita bisa belajar nanti pengalaman. Tersandra dengan penyesalan, ya, ditinggal oleh orang terkasih, baik diputus pacar, baik ditinggal meninggal sama orang tua. Ini pengalaman-pengalaman nanti kita bisa pelajari. Juga bergumul dengan iman. Sudah komitmen janji kepada Tuhan, tetapi besok lupa dengan Tuhan. Sudah komitmen Tuhan, saya mau komitmen untuk tetap membaca Alkitab, berdoa di jam waktu yang sama. Tetapi kita gagal. Ya, ini pergumulan, mungkin pergumulan Bapak Ibu semuanya. Tetapi fokus saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semuanya khusus untuk belajar dari orang yang terpuruk di dalam perekonomian. Pengalaman orang yang terpuruk dari perekonomian, saudara. Nah, orang terpuruk dari perekonomian, Alkitab mencatat, ya saya simpulkan, itu ada 3 sebab. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan 4-5 silakan dibahas di Komsel kalau memang ada Komsel. Ya, yang pertama itu terpuruk perekonomian karena akibat orang lain. Yang kedua yaitu karena seizin Tuhan. Yang ketiga itu akibat perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita sedang terpuruk dalam perekonomian Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sedang terpuruk perekonomian oleh karena akibat orang lain, atau seizin Tuhan, atau akibat perbuatan sendiri, atau juga oleh karena situasi dunia. Nah ini boleh orang lain juga, ini pihak luar. Nah, kita akan belajar nih. Yang pertama saudara, yang dibuat oleh orang lain, yaitu kisah seorang janda saudara. Di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, ini ternyata saudara, dari zaman dulu tuh hamba Tuhan juga punya hutang, ada yang punya hutang gitu loh ya. Ini nabi, ini istri nabi ketemu Nabi Elia dan dia mengadu, dia sedang terpuruk perekonomiannya oleh karena hutang. Dan utang ini penyebabnya adalah suaminya. Dan suaminya meninggal. Kita bisa bayangkan seorang janda tidak memiliki pekerjaan, ditinggali, ya kalau ditinggali warisan sih ya luar biasa, haleluya begitu ya. Ini ditinggalin hutang saudara. Dan rentenir, debt collector itu ya sudah mau bilang pada banyak, kalau sampai mungkin 2-3 hari kamu nggak bayar, 2 anakmu laki-laki tak ambil sebagai jaminan. Sebagai budak. Saudara, seorang ibu ketika anaknya diambil sebagai jaminan, saudara, bagaimana perasaannya? Ini seorang anak ini zaman dulu. Nah sekarang, kalau saudara yang punya keterpurukan perekonomian yang saat ini sedang berhutang,
Terus bank bilang bahwa 2 hari lagi kalau tidak nanti mobil kita ambil. Wih, pikiran bagaimana? Ini baru mobil saudara. Atau rumah. Itu sudah nggak nyaman saudara. Apalagi ini anak yang adalah garis keturunan daripada si janda ini saudara. Tentunya ini dilema yang dihadapi oleh si janda ini saudara. Si janda ini terpuruk dalam perekonomian karena disebabkan oleh orang lain. Posisinya sangat sulit. Belum lagi cibiran dari tetangga, ya. Masalah keuangan juga menjadi problem yang ada di sana. Nah, suaminya ini meninggalkan hutang bukan sedikit saudara. Karena sampai ini nggak bisa bayar loh gitu loh. Ya. Sampai dia nggak bisa bayar berarti hutangnya ini adalah hutangnya yang banyak. Sedangkan perekonomiannya sudah bertahan tidak punya apa-apa. Hanya tinggal punya minyak zaitun aja. Yang sedikit, Alkitab katakan. Tetapi kita bisa belajar dari pengalaman si janda ini saudara, bahwa apa yang dia lakukan adalah dia datang kepada hamba Tuhan. Dia datang kepada Elia, dia mengadu, ternyata Elia ini kalau yang kita baca di dalam tafsir itu kenal dengan salah nabi yang meninggal ini. Ya. Jadi mereka diskusi, dan mereka akhirnya si janda ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Elia. Kunci pemulihan daripada si janda ini apa saudara? Kuncinya adalah beriman tetap kepada Kristus. Kepada Kristus, ya waktu sekarang. Tapi yang dulu tetap kepada Allah. Ya. Dan juga bicara jujur apa adanya kepada hamba Tuhan. Karena ketika saudara mungkin diskusi atau konseling dengan hamba Tuhan, kalau saudara tidak sampaikan dengan jujur, maka outputnya itu juga tidak benar. Karena yang diterima itu salah saudara. Yang berikutnya adalah mendengar dan mempraktekkan apa yang dilakukan, apa yang disarankan oleh hamba Tuhan itu saudara. Ada sebuah kesaksian saudara, yang saya juga alami 2019. Ada pengusaha dari Jakarta, beliau membuka usaha vinil ya di Tanah Hitam. 1 tahun berjalan ini rugi saudara, bangkrut. Dan tangan kanannya satu-satunya mengundurkan diri. Lalu si pengusaha ini telepon saya, karena kita sudah kenal. Sebelumnya waktu beliau kesini kita ngobrol-ngobrol, Kak Dodi, ya bagaimana kok? Aku mau sharing dulu, mau cerita dah. Apa? Ini masalah usaha saya. Kenapa kok? Pertama, saya mau cerita, jangan disangka. Oke, siap. Yang kedua, kenapa saya cerita sama Kak Dodi? Karena saya ingin mendengar jawaban dari Kak Dodi sebagai hamba Tuhan. Karena saya tahu kalau saya sharing dengan sesama pengusaha, jawabannya satu. Tutup tokonya, bawa barang-barangnya pulang ke Jakarta, buka di Jakarta. Itu jawaban pengusaha teman-teman saya. Tetapi saya ingin mendengar jawaban dari Kak Dodi sebagai hamba Tuhan. Oke, cerita. Saya dengerin saja saudara. Saya dengerin, habis itu bagaimana? Oke, kita 1 minggu berdoa. Koko berdoa sama Cece di Jakarta, kami berdoa di sini. Saudara. Akhirnya sebelum 1 minggu, mereka telepon saya, mereka yang mutusin sendiri loh, enaknya ini loh ya. Cuma ngasih waktu aja untuk mereka berhubungan dengan Tuhan. Kak Dodi, saya sudah bersepakat sama itu, saya putuskan untuk ruko ini saya perpanjang. Dan saya tetap akan usaha di sini. Loh, bener nih saya bilang begitu. Iya, saya sudah yakin karena ini kami sudah sepakat, saya yakin jawaban dari Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kalau seperti itu hamba Tuhan enak saudara. Ya, nggak usah kasih solusi, mereka yang Tuhan kasih solusi. Akhirnya apa saudara, singkat cerita saya membantu menjalankan sekitar 4-5 bulan sebelum mereka dapat teman dari Bandung. Dan setelah berjalan saudara, hari ini itu baru mereka mengetahui bahwa setelah mereka pindah ke sini, itu kan krisis ya, tahun 2020 awal-awal tuh. Lockdown di mana-mana. Usahanya cabangnya yang di Jakarta ada 4 atau berapa itu, nggak bisa bergerak saudara. Yang bergerak itu ada di sini. Dan beliau telepon, ternyata ini rencana Tuhan. Saya harus buka di Papua untuk menghidupi yang ada di Jakarta. Coba ya. Ini belajar dari pengalaman saudara. Jadi saudara kalau memiliki masalah saudara, jangan sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan hamba Tuhan.
Ya, untuk diskusi dengan hamba Tuhan, nanti saudara akan diarahkan, ini pengalaman dari si janda ini saudara. Ya. Dia melakukan dan mendapatkan suatu pemulihan. Yang kedua saudara, keterpurukan perekonomian yang diizinkan oleh Tuhan, tidak lain tidak bukan, pasti ini kisahnya Ayub. Ya. Udah, ini Ayub ini kita sudah nggak usah baca, tahulah kisahnya gitu ya. Bahwa dia ini orang saleh, bahwa dia ini orang jujur, orang benar, ya. Dan bukti daripada dia orang saleh bahwa dia kaya tapi istrinya tetap satu, enggak ada 01, enggak ada 02, 03, 04, ya. Alkitab banyak katakan satu saja, anaknya 10, tetapi istrinya satu, ya. Alkitab katakan seperti itu. Dia orang saleh, saudara. Dan dia juga pengusaha. Di situ ada di slide Ayub 1 ayat 1 sampai 5, itu diceritakan bagaimana Ayub, seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ada di sana saudara, dan itu harta-hartanya daripada Ayub yang ada di sana. Begitu juga profil daripada kehidupan Ayub, saya enggak membacakan karena ini sudah familiar bagi saudara. Dan bisnis-bisnis Ayub saudara perlu kita ketahui bahwa dia ini bisnis juga memiliki bisnis kuliner dan pabrik tekstil, mungkin seperti itu kalau sekarang ya. Karena dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Bulunya dipakai baju, ya sekarang tekstil gitu ya untuk ini. Dan juga dagingnya itu untuk kuliner. Ini bisnisnya daripada Ayub. Ini totalnya miliaran karena 7.000 ekor domba, kali aja lah 1 juta atau kali 2 juta lah. Ya, ini bisnis kulinernya. Belum lagi bisnis armada transportasinya, karena dia memiliki 3.000 ekor unta. Pada waktu itu alat transportasi ya pakai unta kalau jalan jauh, padang pasir. Belum ada mobil kayak sekarang. Jadi dia memiliki bisnis transportasi, jasa tenaga, karena di situ ada 500 ekor pasang lembu, juga ekspedisi, karena ada 500 ekor keledai betina, ya untuk membawa barang-barang. Belum juga karyawan yang begitu banyak, budak-budak yang banyak. Ini semuanya ada dalam kehidupan Ayub. Ayat 16, 17, 18, ayat 1 dikatakan sementara itu. Jadi yang saya sebutkan tadi itu habis dalam sekejap. Bukan karena kesalahannya Ayub, tetapi karena Tuhan izinkan. Kalau saat ini saudara mengalami keterpurukan ekonomi, saudara ini 1/10 sudah aktif, ibadah pelayanan sudah aktif, ya bisnis jujur, tapi kok susah dan semakin terhimpit saudara, berbahagialah saudara sedang diizinkan seperti Ayub saudara. Nanti solusinya bagaimana? Kita bisa melihat solusinya saudara. Di sini ya, solusinya yang Ayub boleh lakukan saudara, bahwa dia pada akhirnya Tuhan, di situ dikatakan Ayub 42 ayat 10 itu ya, Bapak Ibu bisa baca di situ bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Setelah ia meminta berarti sudah melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan. Proses pemulihan Ayub yang pertama saudara adalah bertobat. Loh, apa kesalahannya Ayub? Kita bisa melihat kesalahannya Ayub saudara. Kesalahannya Ayub itu ada 2 sebagai manusia yang saya temukan ya. Yang pertama ketika dia mengalami hal seperti ini saudara, ia berpikir bahwa untuk menyelesaikan penderitaan ini hanya ada 2. 1, berharap untuk tidak pernah lahir di dunia sehingga tidak merasakan penderitaan. Wah, ini sudah mengingkari rencana Allah ini. Ya, atas penderitaan yang ada dia berkesimpulan bahwa berharap supaya saya ini menyesal lahir ke dunia supaya saya tidak merasakan penderitaan. Ya, itu di dalam Ayub 3 ayat 3 sampai 10. Yang kedua, saudara, kesalahan Ayub adalah meninggalkan dunia ini sehingga melepas diri dari tubuhnya. Dia ingin cepat mati. Mungkin sebagian kita ketika mengalami terhimpit perekonomian karena seizin Tuhan, ya, saudara mungkin Tuhan, hidup ini susah, apa salah saya? Udah panggil saja saya sudah. Ya, panggil saya sudah. Daripada saya menderita. Dan ini kesalahan Ayub saudara. Dia lemah di titik, dan ini sebagai manusia saya pikir wajar. Ya, di titik ini orang yang hartanya miliaran tiba-tiba enggak punya apa-apa, istri meninggalkan dia, anak-anaknya mati, saudara.
Ditambah lagi sakit penyakit sedemikian rupa, saking gatalnya bukan pakai tangan, Alkitab katakan pakai beling, pecahan kaca saudara. Siapa yang kuat? Yang berdiri di sini saat ini bicara saudara, tanda tanya juga kalau seperti itu. Mungkin juga akan berpikir seperti Ayub. Tuhan, untuk apa saya lahir? Hanya untuk menderita seperti ini. Tuhan, untuk apa saya lama-lama hidup? Panggil saya saja sudah. Mumpung imanku masih bersama dengan Engkau. Mumpung aku belum berpikiran untuk pindah Allah. Bisa saja saudara. Dan Ayub melakukan pertobatan ini. Berikutnya saudara, langkah yang kedua yang dilakukan oleh Ayub adalah apa? Dia mengampuni saudara. Ya. Selama dia jatuh saudara, memang betul teman-temannya itu datang menghibur, luar biasa. Ya. Tanpa diundang, mereka berinisiatif mendatangi Ayub dengan biaya sendiri. Bahkan ketika melihat Ayub jauh-jauh sudah duduk di debu-debu, saudara-saudaranya, teman-temannya ini juga ikut di sana nimbrung, berdiskusi, berbicara. Tetapi setelah ada pembicaraan, perdebatan terjadi, kesimpulannya adalah kamu ini orang berdosa. Teman-temannya kan begitu. Lah Ayub loh, aku nggak melakukan kesalahan apa-apa. Kamu bisa cek sendiri sudah, tanya sama tetangga-tetangga. Adakah tetangga yang aku peras? Adakah budak-budak yang aku paksa? Saksinya adalah tetangga-tetangga yang ada. Tetapi teman-temannya masih tetap bilang, kesimpulannya kamu telah melakukan dosa, ya kamu telah mungkin jahat, mungkin telah apa dan Tuhan hukum. Teman-temannya telah berprasangka buruk dan tidak mau mendengarkan keluh kesah Ayub. Ini yang membuat Tuhan juga marah kepada sahabat-sahabat Ayub. Diperintah untuk menghibur tetapi menghakimi. Saudara. Nah akhirnya saudara, Tuhan memerintahkan supaya Ayub mendoakan teman-temannya yang menyakiti itu. Susah atau gampang mendoakan teman yang menyakiti kita Bapak Ibu? Susah? Susah ya? Beres dulu dengan Tuhan. Kalau beres dulu dengan Tuhan, maka semuanya itu gampang. Kuncinya karena kita nggak beres dengan Tuhan itu susah. Ya. Yang di depan sini saudara, itu juga pernah sakit hati 2 tahun. Bukan kepada siapa-siapa, kepada gembala senior saudara. Ya, kecewa. Selama 2 tahun nggak mau melayani. Tetapi baiknya Tuhan, Tuhan menyadarkan, bukan hamba Tuhan yang menyadarkan saudara. Tetapi justru peristiwa yang hanya sekilas lewat saja. Dan itu langsung ke dalam hati. Kayak tersentak gitu pikiran saya. Dan saya renungkan, nggak bisa lama-lama ini. Tuhan ampuni saya. 2 tahun waktu sudah saya buang. Harusnya mungkin ada puluhan orang yang mendengarkan saya berkhotbah. Tapi karena keegoisan saya, orang-orang yang seharusnya dengan khotbah saya ini nggak mendengar ini. Kalau mereka terhilang tanggung jawabnya siapa nih? Saya. Takut saudara. Akhirnya saya duduk di hadapan Tuhan saat pemberesan, Tuhan beranikan saya untuk telepon ini orang ini. 2 tahun mungkin dia sudah lupa. Tetapi karena kita yang menyimpan mengasihani diri saudara, itu masih membekas ini. Ya. Akhirnya ketika kita telepon, betul saudara, kita mau minta ampun, aku ini salah apa sama kamu. Nah coba ini siapa yang enggak ini? Kita yang enggak enak makan, enggak enak tidur, bertumbuh perohaniannya susah, ternyata orang yang itu nyantai-nyantai saja, enggak nyadar kalau kita sakit hati. Coba. Sudah lupa saudara, kita yang rugi. Ya. Dan pada akhirnya Ayub di sini melepaskan berdoa, mengampuni sahabat-sahabatnya dan pemulihan terjadi. Dan di situ dikatakan Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Jadi kalau kita terhimpit perekonomian oleh karena seizin Tuhan sudah, ikuti, lihat ketika terjadi sesuatu itu amati. Oh, aku salah di sini, bertobat. Oh, ternyata Tuhan menginginkan aku untuk mengampuni orang lain. Lakukan itu saudara. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan Ayub. Ini pengalaman yang kedua. Yang ketiga saudara, keterhimpitan perekonomian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri. Ya mungkin kita kalah togel, kalau ada yang togel. Atau kita salah langkah di dalam mengambil ikut binomo yang kemarin rame-rame itu, ya, habis akhirnya. Ya. Di perbuatan sendiri saudara, ini di dalam kehidupannya Yakub, di dalam Kejadian 28 ayat 20-22. Lalu bernasarlah Yakub
Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini Yakub, saudara. Yakub ini dia habis melakukan kecurangan kan begitu ya kepada kakaknya Esau, dan dia takut dibunuh, dia lari. Dia lari dan tibalah di suatu tempat yang kita baca tadi, dia bermimpi di situ. Di situ dia melihat seperti tangga, malaikat naik turun. Nah, ketika dia bangun, dia berkomitmen, kalau Tuhan menyertai langkahku, memberkati setiap apa yang aku lakukan ke depan, aku berkomitmen. Ya, selain daripada menyembah engkau, tetapi juga membayar 1/10 dari semua yang menjadi berkat atas hidupku. Ini anaknya orang kaya, saudara. Ya, Ishak ini orang kaya. Karena dia menerima warisan dari Abraham. Dan anaknya Ishak ini hanya 2, Esau dan Yakub. Tentunya kekayaannya banyak. Tetapi karena dia melakukan kesalahannya, ya oleh karena dia menerima bujukan dari mamanya, akhirnya dia menjadi pelarian. Berlari tidak membawa apa-apa. Mungkin kalau sekarang saudara karena berlari karena dibela orang tua, salah satu mungkin mamanya, saudara mungkin masih dibawain ATM. Kau lari dululah menyelamatkan, ini ATM nih, saldonya segini. Nanti kalau habis WA, isi. Nah dulu kan gak ada ATM, saudara. Dia lari ya kosong-kosongan saja. Lari gak mau bawa apa, mau lari bawa domba, itu dikejar sama Esau nanti. Ya. Lari dengan tidak membawa apa-apa. Dan karena dia terpuruk, kepepet seperti dia bernasar kepada Tuhan, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan daripada si Yakub ini, saudara, adalah di situ kuncinya untuk pemulihan adalah yang pertama itu komitmen, saudara. Itu kuncinya yang pertama adalah komitmen. Dia komitmen tetap untuk beribadah kepada Allah nenek moyangnya. Ya. Dan dia membuat suatu komitmen bahwa segala sesuatu berkat yang kau beri, maka 1/10, ini belum hukum Taurat belum ada, saudara. Tapi 1/10 sudah tersebut di sini, saudara. Didasari karena komitmen, karena nasar, saudara. Yang kedua adalah dia sabar mengikuti proses, saudara. Coba lanjut lagi. Nah, dia sabar mengikuti proses. Nah ini, lari, mendapatkan istri, mendapatkan kekayaan, lalu dipulihkan, saudara. Itu prosesnya ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Hanya untuk mendapatkan istri tercintanya saja, ya, yang dibujuk, yang dibohongin sama Laban itu 14 tahun, karena yang 7 tahun ternyata dapat kakaknya. Ya. Dan baru berikutnya mendapatkan istri yang dia cintai. Ya, itu ada perkiraan 20 atau 40 tahun, saudara. Untuk pemulihan daripada apa yang sudah dia alami. Setia pada proses, setialah sama proses, saudara. Kesaksian saya pribadi, saudara, waktu saya bulan 10 ke sini, saya masih kerja di bandara, saudara. Masih di penerbangan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, teman-teman. 2 minggu berikutnya, saya harus resign. Ada pengurangan karyawan. Ya. Dan setelah berjalannya dari bulan 11 awal sampai hari ini, saya mencoba untuk usaha. Dan Tuhan bilang, jangan. Selalu tutup, saudara. Ada dipanggil sama seseorang yang mau membeli pesawat. Pak Dodi, sudah dipanggil ke kantor, saudara. Saya sudah ditunjukkan kantornya, nanti Pak Dodi di sini. Fasilitas mobil operasional nanti ini. Gaji sudah tersebut, tinggal tanda tangan. Saya bilang, karena hari itu ada 2 orang yang panggil. Pak, saya minta waktu 3 hari. Karena yang pertama, ya, itu saya dapat telepon dari salah satu bupati. Itu ingin mempekerjakan saya, yang pertama. Yang kedua, setelah 40 menit orang itu telepon, Pak telepon saya minta waktulah, saya berdiskusi dengan Tuhan 3 hari. 3 hari terjadi apa, saudara? Ketika saya coba ngubungi Pak bisa ketemu, semuanya gagal, saudara.
Enggak jadi. Ya, ini proses. Akhirnya apa yang saya lakukan sampai hari ini? Ya saya lakukan hari ini, mengerjakan apa yang ada di depan mata saya dengan setia. Apa sekarang? Saya melakukan pelayanan, ya itu yang saya kerjakan setiap hari. Melakukan pelayanan yang ada di depan saya dengan setia, dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna, saudara. Tuhan menuntut kesetiaan kita, kesempurnaan hanya ada Tuhan. Kalau kita setia, maka bagian Tuhan untuk dengan sempurna dia akan membalas itu, saudara. Tetapi apakah kita mau mengikuti proses? Dan proses itu kita tidak tahu, saudara. Ya, apakah 20 tahun, apakah 40 tahun, ataukah 1 tahun? Oh, kita nggak tahu, saudara. Yang kita lakukan adalah mengikuti saja. Dari hari ke hari kita lakukan. Dari hari ke hari, saudara. Dan pada akhirnya karena mengikuti dari hari ke hari, akhirnya Yakub, saudara, mendapatkan pemulihan dari krisis yang ada. Dia ketemu dengan saudaranya, membawa pasukan, membawa kekayaan, bahkan anaknya pun 12 dan dia dijadikan nenek moyangnya orang Israel. Kan dia setia dalam proses. Akhirnya yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan belajar dari pengalaman ini adalah, yang pertama, pengalaman itu adalah guru yang baik. Dan Alkitab sengaja mencatat kisah hidup pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang hebat supaya kita belajar di sana, saudara. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman merupakan salah satu perintah Alkitab. Karena tadi sudah saya sampaikan, saudara. Ya. Yang ketiga, kunci daripada pemulihan adalah iman dan perbuatan, pertobatan dan pengampunan, komitmen dan setia pada proses. Kalau saudara dulu waktu terpuruk sebelum dipulihkan sampai hari ini saudara pernah bernasar, biasanya nih yang saya dengar nih, waktu orang habis bisnis, habis itu terus gagal, komitmennya begini kadang-kadang. Pak, kalau saya Tuhan pulihkan, bukan hanya 1/10 Pak, mungkin 1/20 saya akan kasih kepada Tuhan. Biasanya ada yang begitu, saudara. Dan itu ada beberapa pembisnis yang diskusinya sama saya seperti itu. Kalau saudara pernah bernasar, saudara pernah berkomitmen kepada Tuhan sebelum dipulihkan, maka tetap lakukan itu, saudara. Pengalaman terakhir, saudara, kami ada jemaat yang usahanya itu interior. Kalau di Facebook saya sebutkan, siapa tahu Bapak Ibu nanti juga memakai jasa dia, non-mebel, saudara. Dia pernah terpuruk itu hampir sampai 3 bulan, saudara. Dan dia komitmen kalau Tuhan pulihkan, saya akan setia dengan Tuhan. Pak, tolong, kalau saya sesibuk apapun, ingatkan saya untuk tetap ibadah. Kewajiban saya, saudara, sesibuk apapun dia bekerja, tak telepon. Hari ini di mana? Ya. Jangan marah kalau saya telepon untuk ibadah. Karena dia yang minta, terus kami ingatkan. Ya. Dia menyadari bahwa kalau dia sendiri yang komitmen, mungkin dia akan lemah. Tetapi dia meminta pertolongan, Pak, tolong ingatkan saya ya. Kalau ada doa malam juga tolong ingatkan supaya saya bisa. Tak telepon, tak WA, saudara, tak ingetin. Pakai pihak kedua untuk mengingatkan. Mungkin Bapak Ibu bisa pakai cara-cara seperti itu untuk tetap menjaga komitmen di hadapan Tuhan. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan. Yes, Tuhan. Ada waktu sejenak bagi setiap kita untuk merenungkan sabda Allah. Biarlah di dalam keheningan ini Roh Kudus berbicara. Biarlah dalam keheningan ini Roh Kudus berkarya. Firman Tuhan sudah Bapak Ibu dengar. Apa yang kita pelajari, orang-orang yang sudah saya sebut, mereka pernah ada di dunia, saudara. Ini bukan dongeng, mereka pernah ada. Dan mereka mengalami suatu persoalan, permasalahan yang berat, saudara. Seorang janda miskin yang takut Tuhan, memiliki 2 orang anak, sedang dikejar-kejar oleh debt collector oleh karena hutang suaminya. Dan janda ini dipulihkan karena janda ini melakukan apa yang abdi Allah katakan. Tentunya disertai dengan iman. Ayub, saudara, pernah mengalami keterpurukan dalam perekonomian, krisis iman, saudara. Orang-orang yang dikasihinya dipanggil Tuhan, suami istri tercinta meninggalkan dia.
Orang-orang teman-temannya juga mengejek dan menghina. Bahkan sampai-sampai di titik dasar daripada iman Ayub, saudara. Dia menyesali akan kelahiran. Dia ingin cepat-cepat Tuhan panggil. Tapi Tuhan punya rencana lain. Dan ketika Ayub bertobat, Ayub mengampuni, pemulihan terjadi. Kita juga melihat dan mendengar tentang Yakub, saudara. Anak seorang keluarga kaya, disayangi oleh ibunya, tetapi melakukan kesalahan sendiri, pada akhirnya menjadi pelarian dengan tidak membawa apa-apa, saudara. Dan di tengah-tengah dasar daripada imannya, dia membangun komitmen untuk tetap percaya kepada Allah dan berkomitmen untuk mengembalikan 1/10 dari setiap berkat. Dan ketika dia mengikuti proses hidupnya, pemulihan terjadi, saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami. Tapi hari ini saya sudah menyampaikan isi hati Allah. Jika Bapak Ibu sedang terpuruk, belajarlah dari kisah tokoh-tokoh yang ada, yang pagi hari ini sudah saya sampaikan. Apa yang mereka lakukan, coba Bapak Ibu lakukan. Mungkin kasusnya beda, tetapi iman itu sama. Taat kepada proses itu sama. Karena hidup itu pengulangan, saudara. Dan itu Alkitab katakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Untuk selanjutnya, Roh Kudus bekerja dan berkarya kepada setiap domba-domba-Mu yang ada di ruangan ini maupun yang sedang mengikuti melalui live streaming Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Roh Kudus, Engkau melembutkan hati daripada umat-Mu. Mungkin hari ini ada yang sedang sakit hati begitu lama sehingga menghambat pertumbuhan iman, menghambat pertumbuhan perekonomian. Tuhan, lembutkanlah hati daripada orang-orang demikian untuk mereka mengambil sikap mau mengampuni, dan kami percaya ketika itu dilakukan pemulihan terjadi. Mungkin hari-hari ini sedang bergumul dengan masalah keluarga yang mungkin sampai dengan tahunan tidak memiliki keturunan. Ada kisah di Alkitab bagaimana orang-orang mandul ketika mereka berserah kepada Tuhan, mereka akhirnya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Inti daripada pemberitaan hari ini adalah, saudara, belajarlah dari pengalaman orang-orang yang ada di Alkitab, orang-orang yang luar biasa ini, dan saudara akan mengalami kebangunan rohani bersama dengan Kristus, bersama dengan bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Allah, inilah doa kami. Selanjutnya kami menyerahkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat-Mu di dalam hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.